Perhatikan Bapak-bapak Ibu sekalian, dibedakan ya. Jadi pilkada ini memilih kepala pemerintahan ya. Tidak ada kaitannya dengan iman, tidak ada kaitannya dengan akidah, tidak ada kaitannya dengan ibadah. Di mana-mana saya sampaikan, pilkada tidak masuk ke dalam ranah rukun iman ya. Pilkada juga tidak masuk ke dalam rukun Islam. Bagi kita umat Islam, rukun Islam kita tetap 5, rukun iman kita tetap 6. Karena apa? Pilkada ini adalah masuk ranah fikih muamalah. Fikih hubungan antara sesama manusia dengan manusia. Nah, babnya yang di dalamnya diantaranya adalah fikih siasah, fikih politik yang mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintah, dengan pemimpinnya. Ini ya. Jadi nanti kalau ada isu-isu ya, tidak boleh ini, tidak boleh begitu ya. Tidak boleh memilih pemimpin non-muslim, memilih bupati non-muslim, itu tidak ada kaitannya sama sekali. Ini murni memilih kepala pemerintahan, memilih bupati. Kalau kita mau sholat, syarat sholat sah kita ya mesti beragama Islam. Kalau kita mau zakat, mau puasa, syarat sah puasa itu orang Islam. Kalau kita mau haji, syarat sahnya orang Islam. Tapi kalau kita mau jadi bupati, mau jadi gubernur, mau jadi kapolsek, mau jadi kapolres, mau jabatan-jabatan lain, syaratnya adalah kemampuan, ya, keahlian, skill, ya, bukan agama. Ya. Kalau mau jadi pemimpin sholat, namanya imam, itu harus beragama Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak boleh memimpin sholat, tidak boleh memimpin sholat Jumatan. Ya. Ini harus dibedakan ya, antara fikih hubungan kemasyarakatan kita sehari dengan fikih yang terkait dengan akidah. Nah, Bapak-bapak, saya ngomong di sini tujuannya adalah untuk meyakinkan ya, bahwa Pak Badri Markus adalah boleh untuk kita pimpin karena mereka berdua adalah orang-orang yang punya skill, orang-orang yang punya keahlian, orang-orang yang punya kemampuan untuk memimpin daerah kita 5 tahun yang akan datang. Paham Ibu-ibu, Bapak-bapak? Paham ya? Ya. Jadi nanti kalau melalui selebaran-selebaran, melalui grup-grup WA, melalui ya macam-macam, katakan sama sekali tidak ada kaitannya dengan rukun iman. Karena pemimpin itu yang diperlukan kemampuannya, Pak, keadilannya, Pak, bagaimana dia amanahnya, Pak, bukan yang lain. Itulah yang utama. Sama ya. Dimana-mana saya sampaikan ya, karena pemimpin ini macam-macam ya. Memimpin kapal di situ nih tidak sembahyang orang, Pak. Harus orang yang punya keahlian, yang tahu tujuannya sampai ke Palembang. Jangan-jangan maunya tujuan ke Palembang, yang mimpin, yang mengapalai di kapal tadi tidak punya keahlian, tidak punya pengetahuan, sesat kaput-kaput tidak sampai tujuan. Nah, pemerintahan juga demikian ya. Karena apa? Yang paling penting adalah mereka yang punya kemampuan. Oleh karena itu, saya ingin meyakinkan dengan mengutip ya, apa yang dikatakan oleh para ulama ya, yang sekarang ini di kertas-kertas yang Bapak-bapak pegang itu ya, nanti di rumah tolong dibaca, kalau sempat ya, dihayati ya. Para ulama mengatakan ya, bahwa diperbolehkan ya, orang non-muslim siapapun mereka, asal dia punya kemampuan, asal dia punya kapasitas, asal dia punya keahlian, dia boleh ya. Termasuk kenapa? Di negara kita Indonesia ini adalah negara demokrasi, negara yang punya konstitusi. Kita diikat seluruh masyarakat dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila ya. Jadi kita semuanya punya hak, punya kedudukan, punya tanggung jawab yang sama ya, tanpa membedakan mana mayoritas mana minoritas ya. Karena